kesempatan PMM. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pada pagi yang cerah ini, kegiatan kita tentang webinar Gerakan Belajar Bersama akan kita mulai, di mana susunan acaranya yaitu pembukaan, kemudian sambutan dari Bapak Pembina MGMP IPA, Bapak Muhammad Syafi'i. Setelah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, penyampaian materi, dan doa penutup. Baiklah Bapak Ibu, agenda kita yang pertama yaitu marilah kita buka kegiatan kita dengan pembacaan doa, yaitu sesuai dengan keyakinan masing-masing dan yang beragam Muslim. Kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan menyebut nama Allah, kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan juga bermanfaat bagi kita semua selaku insan pendidikan di Indonesia. Acara yang kedua yaitu sambutan pembina MGMP IPA, yaitu Bapak Muhammad Syafi'i. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Syafi'i, kami persilahkan. Terima kasih Bu Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bondowoso, yang saya hormati Bapak Koordinator Pengawas Kabupaten Bondowoso, Bapak Agung Pristi Kuntawan SPD, yang saya hormati Ibu Endang Pujiastuti SPD NPD sebagai pengawas bina sekaligus pemateri kedua hari ini. Yang saya hormati pula Ibu Sayyidah Anissa SPD NPD sebagai pengawas bina sekaligus moderator hari ini, dan seluruh teman-teman guru se-Kabupaten Bondowoso serta webinar pada pagi hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini Allah berkenan untuk memberi kesehatan kepada kita dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan webinar dengan harapan bisa memotivasi teman-teman untuk menggiatkan PMM di Kabupaten Bondowoso yang hari ini masih tertinggal dari kabupaten-kabupaten yang lain yang sudah melejit di atas. Harapannya dengan adanya webinar ini teman-teman termotivasi dan ada keinginan yang kuat untuk mau membuka PMM sehingga PMM di Kabupaten Bondowoso bisa menyamai dengan kabupaten yang lain, bahkan bisa melejit di atas kabupaten yang lain. Harapannya seperti itu. Kami sampaikan banyak terima kasih sekali lagi kepada para pemateri, pada Pak Agung dan Bu Endang. Semoga acara ini bisa berjalan dan membawa barokah bagi teman-teman peserta pada khususnya dan pendidikan di Kabupaten Bondowoso pada umumnya. Saya kira itu dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Syafi'i selaku pembina MGMP IPA yang telah memberikan
sambutan serta semangatnya bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Agung sudah bergabung dengan kami. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, izinkan saya membacakan profil narasumber kita, yaitu yang pertama Bapak Agung Gusti Kuntawan SPD dan Ibu Endang Puji Restuti SPD MPD. Bapak Agung Gusti Kuntawan lahir di Sidoarjo pada tanggal 13 Agustus 1966. Beliau sebagai Koordinator Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso dan saat ini beliau juga anggota Komite Pembelajaran Program Sekolah Penggerak Angkatan yang ketiga. Narasumber kita yang kedua, Ibu kita yang sangat ramah dan cantik, Ibu Endang Puji Astuti SPD MPD. Beliau adalah SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Adapun kegiatan yang pernah diikuti yaitu short course bidang pendidikan di Tampere University Finlandia, kemudian sebagai asesor akreditasi BAN SM Provinsi Jawa Timur, fasilitator guru penggerak angkatan ke-7, dan tim percepatan pemanfaatan PMM Kabupaten Bondowoso. Begitulah Bapak Ibu profil singkat dari narasumber kita di Bapak Agung Gusti Kuntawan. Beliau adalah pengawas SMP yang sangat baik hati dan Ibu Endang Puji Astuti, beliau yang sangat ramah sekali. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan kita yang pertama yaitu topik tentang membangun paradigma baru dalam Merdeka Belajar yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Gusti Kuntawan SPD. Kepada beliau kami persilakan. Apa sudah terkoneksi dengan baik dengan Pak Agung? Bapak Agung begitu pindah. Oke. Apakah sebentar atau ya kita sudah pindah perangkat beliaunya. Ini baru join Ibu? Yes, ini sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh guru hebat yang saya hormati, Bapak Muhammad Syafi'i selaku pembina MKMB IPA, Bapak Ibu Panitia Penyelenggara webinar pagi hari ini yang luar biasa dan semua Bapak Ibu yang hadir mengikuti kegiatan yang luar biasa karena menyempatkan pada kesibukan-kesibukan tapi menyempatkan untuk kegiatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga sampai salam untuk Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kegiatan yang kita rencanakan pagi hari ini gerakan belajar bersama dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kiranya profil saya sudah disampaikan oleh Ibu Sayyidah Anissa. Saya langsung aja pada materi kita pada pagi hari ini. Kita sharekan tentang paradigma baru kurikulum merdeka. Tahun 2022. Ya. Di-sharekan Pak Ali materinya Pak Ali.
Untuk host. Tidak langsung. Oke Bapak. Oh, di-share. Waduh, pakai gimana nih caranya nih? Sepertinya share ini. Gimana Bu caranya? Share Pak. Ini Pak Alwi kayaknya share. Saya coba ini. Atau Sebentar Bapak, ini Saya bisa bantu, Pak Alwi bisa kirim filenya. Saya bantu share screen. Bu Anissa masuk. Bu Rian nggak masuk, Bu Rian. Waduh. Bu Anissa mau bisa di-share-kan Bu Anissa? Belum bisa Pak Alwi. Nah, Pak, saya bantu Oh, Ibu share. bisa. Sharekan. Saya bantu share materi yang pertama, nggih. Terima kasih Bu Anissa. Paradigma baru dalam Merdeka Belajar. Next. Next Bu Anissa. Ya, kita melihat gambar seorang anak yang luar biasa dengan Merdeka Belajar menunjukkan bahwa orang tuanya luar biasa fasilitasi putra putrinya. Tanpa ada rasa takut, dia menuliskan, mengkreasikan apa yang dia bisa. Kurikulum Merdeka Belajar adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada para peserta didik untuk mengatur dan mengembangkan cara belajar mereka sendiri secara mandiri. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dan beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Jadi betul-betul kita fokuskan pada peserta didik untuk bisa mengoptimalkan dengan bantuan Bapak Ibu Guru dengan memberikan keleluasan pada anak-anak, dan Bapak Ibu Guru bisa mengetahui potensi dari tiap-tiap peserta didik. Next. Konsep Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar adalah konsep belajar yang bisa melayani peserta didik dengan hambatan-hambatan sehingga peserta didik bisa tumbuh secara optimal, sehingga boleh dikatakan Merdeka Belajar itu sejalan dengan semangat pendidikan inklusi. Jadi kalau kita sebenarnya sebelumnya sudah kita upayakan dalam Bapak Ibu Guru, bukan guru-guru yang junior, sudah cukup berpengalaman bagaimana menangani peserta didik yang beragam kemampuannya dari kelompok A, B, C, ada yang C kelebihan pada CP, jadi cerdas, intelektual, dan kemudian berbakat yang luar biasa istimewa itu. Jadi paling tidak Bapak Ibu bisa mempersiapkan, memilah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi artinya
tidak kita samaratakan kemampuan peserta didik. Jadi kita bisa melayani yang berkemampuan rendah, betul kita juga layani dengan sebaik-baiknya. Next. Prinsip belajar merdeka yang pertama belajar intrakultural yang dilakukan secara berdiferensiasi. Jadi betul kita bisa membedakan, tidak kita samaratakan, kita bisa mengelompokkan dari beberapa siswa yang kemampuannya bisa berbeda-beda. Pasti itu, walaupun kelas kecil, sekolah-sekolah di SMP satu atap, kalau di Indonesia ada 13 lembaga itu pun juga pasti tidak kita samaratakan, walaupun jumlahnya mungkin kurang dari 20 siswa, apalagi kelas-kelas sekolah-sekolah yang besar. Kemudian yang kedua, pembelajaran populer berupa P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini salah satu ciri khas dari merdeka yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Jadi sekali lagi untuk kegiatan P5 tidak ditujukan untuk menghasilkan produk, tapi betul-betul pada karakter yang diinginkan dari 6 dimensi itu betul-betul itu dimunculkan, baik yang melaksanakan secara mingguan atau model blog, itu nanti semuanya tetap harus semuanya anak-anak bisa tercover, bisa terlayani dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat peserta didik dan ditambahkan di situ kemampuan mental dari satuan pendidikan untuk memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler. Kalau yang paling bagus nantinya tiap-tiap satuan pendidikan memunculkan satu brand atau merek apa istilahnya yang paling menonjol dari lingkungannya, mungkin sebagai kalau beringin itu yang luar biasa tidak silas. Kalau di daerah terbi atau Perajikan itu anak-anak potensinya pada bola voli, maka itu yang dimunculkan, dibuatkan di kegiatan ekstrakurikulernya. Next. Monggo Ibu. Ya. Paradigma kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan kemampuan adaptasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Berikut ada itu penting dalam karena kita dibelajar secara menurut agama Islam, memang kita belajar dari mulai hidup sampai nanti kita pulang ke yang lain, kita selalu belajar. Jadi makanya kalau dalam artian hanya diwajibkan pada para ulama atau tokoh-tokoh agama, tapi kita sebagai pengaruh keyakinan itu juga harus terus belajar itu. Pembelajaran berpusat pada siswa. Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik, di mana peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi kalau kita di sini, untuk siapa kita belajar ini ya untuk peserta didik. Untuk siapa? Untuk peserta didik dan untuk peserta didik. Peningkatan keterampilan abad 21. Kurikulum Merdeka fokus pada pengembangan keterampilan abad 21 seperti kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, masalah dan literasi digital. Kalau kita bisa lepas dari sekarang ini, kalau anak-anak mungkin literasi baca tulisnya mungkin ada yang kurang, tapi kalau literasi digitalnya mampu, dia sudah bisa, istilahnya kita bercandanya tidak hanya bergantung pada Bapak Ibu guru, tapi bergantung pada alat komunikasi, bisa melihat dari link Google sebagainya, anak-anak banyak di sana. Integrasi teknologi, paradigma ini mengakui pentingnya teknologi dalam kehidupan peserta atau siswa saat ini. Oleh karena itu, teknologi digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi pembelajaran yang kolaboratif, kreatif. Jadi sekali lagi, alat komunikasi, alat teknologi yang kita miliki, kita tidak boleh hanya memandang sisi negatifnya saja, tapi kita banyak keuntungan yang kita peroleh dari
teknologi atau komunikasi yang kita miliki ini. Sebanyak itu maka butuh untuk peserta didik memang butuh bimbingan dari Bapak Ibu guru. Next. Ya, tanya pembelajaran lintas disiplin guru merdeka mendorong pembelajaran lintas disiplin di mana peserta didik atau siswa dapat mempelajari berbagai bidang pengetahuan dan mengintegrasikannya. Jadi bisa menggunakannya dan juga bisa melakukan yang lain. Pengembangan karakter dan etika selain pengetahuan akademik, kurikulum merdeka yang menekankan pada pengembangan karakter dan etika siswa. Siswa diajarkan nilai-nilai seperti integritas, empati, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Paradigma ini berusaha menciptakan individu yang tidak hanya pintar secara akademik. Jadi memang di sini sebelumnya sudah kita sampaikan, nanti di sini diberikan porsi yang besar pada kurikulum merdeka karena 25% kegiatan P5 itu betul-betul harus kita optimalkan untuk meningkatkan karakter peserta didik, tidak bergantung dengan budaya, adat yang ada di lingkungan kita. Jadi budaya dari keagamaan atau sosial itu betul-betul kita terapkan, karena di anak-anak kalau tidak kita inginkan hanya meniru hal-hal yang ada di medsos, khawatir juga nanti menghilangkan budaya yang ada di lingkungan gitu. Keterlibatan paradigma kurikulum merdeka mendorong keterlibatan komunitas dalam pembelajaran. Tadi atau siswa diajak untuk terlibat dalam proyek-proyek yang relevan dengan komunitas mereka, sehingga mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks yang nyata. Jadi anak-anak betul kita dan kepada komunitas, kalau kita di Bapak Ibu guru jadi komunitas paling kecil dari komunitas di satuan pendidikan atau antar satuan pendidikan, atau sekarang kita belajar yang lebih luas, bahkan kita dari Sabang sampai muridnya bisa saling berbagi pengalaman. Next. Ya Ibu, next. Ya. Menteri Pendidikan, Ristek dan Teknologi sudah memunculkan episode Merdeka Belajar. Hingga saat ini kurang lebih sudah 26 episode. Jadi episode pertama diluncurkan tentang ujian nasional yang tidak lagi membebani satuan pendidikan, diluncurkan tahun 2019. Ada 10 dari 26 ini, 10 episodenya dikhusus untuk pendidikan tinggi. Di sini memunculkan episode yang ke-4 dan 5, program penggerak dan guru penggerak. Ini yang luar biasa, sekolah organisasi penggerak dan guru penggerak. Ini yang utama bahwa kita rasakan perubahannya. Memang diupayakan untuk yang 16 ya. Kita baca yang pertama itu penggantian ujian nasional, episode kedua kampus merdeka, episode ketiga perubahan mekanisme BOS, kemudian yang keempat program organisasi penggerak, episode yang 5 yang kita rasakan program guru penggerak. Jadi di sini banyak sekali dirasakan bahwa potensi-potensi guru-guru muda ternyata tidak kalah juga dengan guru-guru yang senior. Jadi kesempatan sangat terbuka dengan adanya program guru penggerak, episode yang kelima. Kemudian episode ke-6 transformasi dan pemerintah untuk pendidikan tinggi. Kemudian episode ke-7 program sekolah penggerak. Jadi di Bondowo sendiri untuk kita masuk yang ketiga, kita masuk nomor 3, ada 4 sekolah di tingkat SMP, ada 6 sekolah SD dan ada 7 untuk TK. Kemudian episode yang ke-8 SMK Pusat Keunggulan, kemudian episode ke-9 KIP untuk kuliah merdeka, kemudian perluasan program beasiswa LPDP,
Kampus Merdeka Vokasi episode 11 dan seterusnya sampai episode ke-15 kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar ini yang luar biasa. Jadi yang paling kita gunakan. Next. Lanjut Ibu ya. Episode ke-16 akselerasi peningkatan pendanaan PAUD dan kesetaraan di konteks bahasa daerah, karena kita kaya dengan bahasa maka dianukan pada episode ke-17. Kemudian Merdeka Budaya ke-19 raport pendidikan Indonesia, 20 praktisi mengajar, untuk 21 dana abadi perguruan tinggi transformasi seleksi masuk perguruan tinggi yang episode 22, 23 buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, 24 transisi PAUD ke SD yang menyenangkan jadi anak-anak di Bandung. Kemudian yang kelima yang kemarin kita sudah ikuti sebenarnya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Berdasarkan Permendikbud-Ristek nomor 46 tahun 2023 yang tiap-tiap lembaga diharapkan sudah membentuk tim pencegahan TPPK, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Sampai saat ini yang transformasi standar nasional dan akreditasi perguruan tinggi ini diluncurkan tanggal 29 Agustus tahun 2023. Mungkin nanti masih berlanjut episode berikutnya yang terus berusaha kita untuk mengikutinya. Next. Ya. Kurikulum Merdeka diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan belajar. Memang kita tidak menyangka akan adanya kegiatan seperti ini karena ternyata ini efek dari COVID-19 ya. Sebelum tahun 2020 pra pandemi kurikulum kita pakai masih 2013. Kemudian 2020 sampai 2021 pandemi, masa pandemi kita buat kurikulum 13 dan kurikulum darurat yaitu kurikulum 13 yang disederhanakan. Tahun 2021 sampai tahun 2022 ke pandemi kurikulum 13, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka di satuan pendidikan dan SMK situ. Tahun 2000 kita sekarang masuk di yang keempat, pemulihan pelajaran kurikulum 13, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan daerah. Kan sudah semuanya menggunakan kurikulum merdeka nantinya pada tahun 2024. Jadi pendidikan kebijakan kurikulum nasional didasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Kita bisa melihat ada perubahan bagus yang ada dengan menggunakan kurikulum merdeka ini. Next. Ya. Efektivitas kurikulum dalam kembali Bu. Ya, kita lewat tadi ya. Jadi benang merah pengembangan kurikulum merdeka melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Kembali tadi setelah ini Bu. Next Bu. Ya. Kurikulum merdeka melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Yang pertama orientasi holistik, kurikulum dirancang. Bentar Bu, coba sebelumnya Bu. Betul yang ini gitu Pak? Oke, ini Bu. Kurikulum merdeka melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya karena tidak bisa kurikulum itu tidak berkelanjutan. Pasti ada hal yang bagus sebelumnya dan dilanjutkan dengan untuk memperbaiki berikutnya. Kemudian di sini orientasi holistik yang pertama, kurikulum dirancang untuk mengembangkan ya peserta didik secara holistik mencakup kecakapan akademis dan non akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional dan spiritual. Jadi yang spiritual tidak harus kita ikutkan. Yang kedua berbasis kompetensi bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai dengan konteks
budaya yang ada di sekolah, misi sekolah, lingkungan lokal, jadi kearifan lokal, dan kemudian visi misi sekolah. Dan tidak, kalau penting adalah kebutuhan peserta didik atau murid. Next. Terus Ibu, ya, ini efektivitas kurikulum dalam kondisi semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan strategi implementasi kurikulum secara komprehensif. Yang pertama rancangan dan implementasi kurikulum saat ini, kemudian arah perubahan kurikulum. Kita lanjutkan aja. Ya, untuk yang arah perubahan kurikulum yang kita bacakan yang kanan aja itu, ya. Keunggulan kurikulum Merdeka. Jadi di sini dijelaskan sudah lebih sederhana dan mendalam, fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Kita pada fase D, belajar lebih mendalam, bermakna, tidak buru-buru dan menyenangkan. Jadi betul-betul diupayakan kegiatan pelajaran yang di satuan pendidikan betul-betul kalimat yang terakhir ini kita upayakan jadi anak-anak hadir ke sekolah, hadir ke kelas, merasa senang kalau ada bapak ibu guru, itu selalu ditunggu. Ya, jadi selalu ditunggu keadaannya dan betul-betul menyenangkan. Makanya kegiatan di sekolah kebetulan di sini bapak ibu guru MKPIPA, pemanfaatan penggunaan laboratorium, kegiatan prakteknya betul-betul dimaksimalkan. Jadi penjadwalan pada penggunaan laboratorium sebagai kepala lab mohon dapat diatur jadi agar anak-anak merasa senang karena kegiatan praktek itu sangat menyenangkan. Jadi kebersamaan itu akan muncul dari seluruh peserta didik. Jadi kelas 7, 8, 9 betul-betul persentase hadir di laboratorium ini semakin banyak, nanti semakin bagus. Next. Yang kedua, lebih merdeka. Keunggulan kurikulum merdeka karena kalimat merdeka harusnya memang lebih merdeka. Jadi kalau bukan di gambar-gambar sebelumnya tayangan kita lihat di TikTok nggak bisa bermain dan sebagainya, itu mungkin perlu kita luruskan lagi. Jadi peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Kemudian guru mengajar sesuai dengan tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, satuan pendidikan memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Next. Lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isi seksual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Karena kalau anak-anak ada kadang-kadang di kelas itu merasa kurang, ada rasa takut, tidak ada keberanian, dan sebagainya, tapi begitu ada kegiatan di luar, dalam artian kita kegiatan proyek, diharapkan anak-anak lebih aktif untuk mengikuti kegiatan itu dan betul-betul merasa nyaman dan senang mengikuti pembelajaran itu. Next. Ya, kembali lagi kita melihat anak-anak coret-coret di dinding, makanya kalau kita melihat rumah yang ada anak kecilnya, kalau dindingnya bersih, saya khawatir kemungkinan anaknya tidak aktif atau ibu bapaknya sangat-sangat keren, sangat-sangat keras, jangan, banyak kata jangan. Nah, jadi begitu kita lihat ekspresi coret-coret ini, anak-anak betul-betul merasa merdeka, bebas, tidak dimarahi oleh orang tua. Ternyata mungkin nanti begitu 10-20 tahun lagi difoto lukisanmu ini anakku. Jadi kalau rumah-rumah yang dindingnya kotor dan punya anak kecil, berarti orang tuanya luar biasa memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplor kemampuannya, dan juga orang tua betul-betul bisa memfasilitasi. Mungkin nanti tidak dialihkan ke tembok, mungkin dialihkan ke kertas atau media yang lain, nanti bisa
Itu. Jadi betul-betul kita ingin anak-anak merasa senang di rumah luar biasa. Jadi tanpa ada rasa takut untuk melakukan sesuatu. Next. Ya Bu, lanjut Bu. Ya, ini kita pengembangan karakternya. Jadi pelajar Pancasilanya. Jadi kita utamakan dalam kurikulum 12 pada sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulum. Sedangkan pada kurikulum Merdeka ada 20-30% jam belajar digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar melalui pembelajar berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk mengembangkan karakter karena memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, mengintegrasikan kompetensi, secara belajar sesuai dengan peserta didik, berbagai disiplin struktur belajar yang fleksibel. Yang 6 itu saya pikir Bapak Ibu sudah hafal betul. Makanya kita selalu berpikir yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Insya Allah nanti dari yang pertama itu nanti akan menggeret yang lain, berpikiran global, bisa menerima perbedaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan akhirnya juga anak-anak akan mandiri. Next. Ya, untuk perencanaan proyek ada 6 tahapan ini: merancang alokasi waktu dan dimensi profil belajar Pancasila, identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, kemudian penentuan topik spesifik, kemudian membentuk tim fasilitator proyek, pemilihan tema umum, merancang modul proyek, kemudian perencanaan ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan. Next. Ya, strategi membentuk tim orientasi proyek ini sudah dilakukan karena kita sudah 2 tahun menerapkan kurikulum Merdeka. Insya Allah sudah dilakukan semuanya ini. Ada ini. Next. Ya, menentukan tema dan topik proyek dari 8 tema untuk dipilih di sekolah. Jadi untuk SD wajib milih minimal 2 tema per tahun, untuk SMP, SMA, SMK wajibkan minimal milih 3 tema per tahun. Sekolah menentukan tema dengan mengembangkan untuk setiap kelas dan angkatan, selalu kita musyawarahkan, kita bicarakan dengan seluruh Bapak Ibu guru, dan kita menggunakan pilih tema yang mana. Jadi yang pertama, yaitu berkelanjutan, kearifan lokal, pendidikan pendidikan, bangunan jiwa dan raga, suara demokrasi, berkayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, ketujuh kewirausahaan dan kebekerjaan ini untuk yang SMK. Next. Ya, jadi secara umum kurikulum Merdeka dalam penerapannya harus memuat beberapa komponen. Yang pertama, lembaga harus menyusun KUSP dan analisis CP. Kemudian tujuan pelajaran dan alur pembelajaran, modul ajar, kurikulum Merdeka, perencanaan dan pelaksanaan asesmen didaktik, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, materi bisa diakses dari laman itu, nanti bisa diakses. Next. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal yang kurang, nanti kita sharing. Sekali lagi terima kasih kepada yang menyelenggarakan kegiatan webinar gerakan belajar bersama. Kita bersama belajar untuk menuju Indonesia lebih siap menghadapi tantangan di era yang semakin tidak kita mengikuti sebentar saja sudah perubahan-perubahan itu akan muncul. Itu yang dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Alhamdulillah. Ya, saya terima kasih pada kembalikan ke Ibu Sayyidah Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pemaparan materinya tentang membangun paradigma baru dalam Merdeka Belajar. Pak Alwi,
Lalu tadi kita belum sempat ini ya menyanyikan lagu Indonesia Raya karena ada trouble. Bisa saya bantu di sini? Setelah itu kita lanjut ke topik yang kedua, nggih. Saya handle dari sini. Baiklah Bapak Ibu, mohon maaf kepada yang terhormat narasumber dan yang terhormat teman-teman guru IPA, Bapak Pembina BMP IPA, karena tadi ada trouble, kita belum menyanyikan lagu Indonesia Raya. Perkenankan saya untuk share screen, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya bersama-sama. Anakku hiduplah bangsaku rakyat semuanya, mengulang jiwanya, bangunlah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, anakku negeri yang kucinta, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, tanahku negeri. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Marilah kita lanjutkan topik kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Puji Astuti SPD MPD terkait miskonsepsi IKM dan progres percepatan PMM. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Ibu Anissa selaku moderator. Saya akan melanjutkan untuk materi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Endang Puji Astuti, penguasa SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Ini tadi mohon maaf ya, profil sudah dibacakan sehingga saya tidak munculkan kembali. Izin share screen. Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah Ibu. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menyampaikan sebaris pantun pembuka Bapak Ibu. Pagi yang sehat, minumlah segelas air hangat. Bila suka, boleh ditambah coklat. Assalamualaikum wahai sahabat belajar yang hebat. Siang ceria, semoga semakin semangat. Baik Bapak Ibu. Alhamdulillah. Halo sahabat belajar Kurmet, apa kabar kita dengan Kurmet kita hari ini? Kita terus melaju dengan memberikan pembelajaran bermakna. Kalau tadi Pak Agus sudah menyampaikan semangat ya. Yang pertama, saya menyampaikan apresiasi dulu ya kepada MGMP IPA yang sudah menggelar webinar kita kali ini untuk senantiasa menghidupkan semangat belajar kita. Kemudian juga yang terhormat kepada Bapak
pembina MKMP IPA, kepada para pengurus MKMP IPA, serta sahabat pengawas, Ibu Anissa dengan Pak Agung yang hari ini ikut bersama. Luar biasa hari ini kegiatannya, dan mudah-mudahan bisa selalu dihidupkan kegiatan-kegiatan bersama seperti hari ini. Baik, saya lanjutkan. Kemudian tadi Pak Agung menyampaikan kita udah 2 tahun ya di sini untuk mempelajari kurikulum merdeka. Ada beberapa yang baru 1 tahun, untuk beberapa lembaga swasta, ada yang masih ragu-ragu mungkin ya. Benarkah yang sudah saya laksanakan? Apakah salah? Tapi sarana prasarana kami belum lengkap nih untuk melaksanakan kurikulum merdeka, dan belum ada workshop dari pemerintah pusat. Sehingga kami kayaknya belum siap untuk mengikuti kegiatan seperti itu. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa menjadi sebuah miskonsepsi. Kita salah paham dalam menyikapi proses pembelajaran di kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu, ini yang akan kita bahas. Ada beberapa miskonsepsi dalam implementasi kurikulum merdeka. Berapa banyak jumlahnya? Jumlah ini relatif Bapak Ibu. Ada yang merangkum hanya dalam 5 miskonsepsi ini kami dapatkan dari kegiatan webinar bersama rekan-rekan di wilayah Salatiga. Mereka mengumpulkannya dalam 5 miskonsepsi. Yang pertama, ganti kurikulum berarti ganti tujuannya. Adanya penerapan kurikulum bersifat absolut salah atau benar, bahwa ini tidak sesuai, harus seperti ini. Kemudian seperti tadi, kayaknya belum ada pelatihan nih dari pusat, ngapain harus melakukan kurikulum yang baru, dan itu dianggap sebagai proses instan yang begitu mudahnya seperti kalau kita membalikkan tangan, dan juga hanya bisa diimplementasikan di sekolah dengan fasilitas yang lengkap. Itu ada 5 poin miskonsepsi. Artinya kalimat-kalimat yang tertulis pada 5 angka ini tidaklah sesuatu pemahaman yang benar, sehingga kita katakan itu miskonsepsi. Berarti bagaimana dong misalnya nomor 5? Apakah bisa sekolah kita melaksanakan kurikulum dengan fasilitas yang tidak lengkap? Apakah boleh proses kita tertatih-tatih setapak dengan setapak? Berarti seperti itu nggih. Apakah kita berarti jalan tidak usah menunggu pelatihan dari pusat? Apakah berarti boleh ada yang tidak sama, yang sekolah A menggunakan cara A, sekolah B menggunakan cara B, ya sesuai dengan kegiatan masing-masing? Kemudian ganti kurikulum bukanlah berganti tujuan pembelajaran, tetapi kurikulum adalah sebuah alat atau sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung, di mana kurikulum ini sebenarnya adalah pemulihan pembelajaran kita di masa pandemi yang kemarin, sehingga dicoba mana kira-kira yang terbaik yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi, mengganti kebutuhan-kebutuhan belajar siswa yang tidak teratasi ketika pada masa yang lalu. Kemudian ketika kita mengikuti kegiatan yang lain, miskonsepsi itu juga berbeda jumlahnya. Mereka ada yang mengemasnya dalam poin-poin yang satu-satu, tidak dalam bentuk global. Misalnya, adanya pelatihan atau workshop ini adalah hanya untuk menyusun perangkat ajar sebagai syarat administrasi. Harus punya perangkat pembelajaran yang lengkap misalnya. Kemudian harus berorientasi urut buku yang kita miliki. Urut dengan misalnya halaman bab 1, bab 2 sesuai dengan buku. Kemudian asesmennya harus sama dalam satu komunitas belajar. 3 poin ini juga sebuah miskonsepsi bahwa kegiatan kita dalam pelatihan BIMTEK Workshop adalah peningkatan kompetensi guru. Utamanya, endingnya adalah untuk membuat sebuah pembelajaran yang bermutu. Kemudian kita nomor 2, kita sekarang juga bukan buku yang menjadi acuan kita, tapi modul ajar Bapak Ibu. Bisa jadi sekarang kita di halaman pertama, besok kemudian tahu-tahu kita harus masuk ke halaman 15 misalnya. Jadi kita menyesuaikan dengan rencana yang sudah kita buat, bukan mengikuti buku pembelajaran atau buku pegangan yang dipegang oleh guru ataupun siswa. Walaupun mungkin ada juga, bisa jadi urutan itu ternyata ada yang sesuai, tapi itu bukan menjadi acuan utama. Kemudian asesmen monggo fleksibel sesuai dengan lembaga masing-masing. Kemudian ada lagi
Ini biasanya terkait dengan P5 yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agung ya. Ada miskonsepsi bahwa indikator sudah melaksanakan IKM itu jika sudah melakukan gelar karya, pasang panggung yang besar, kemudian meriah. Nah, ternyata di situ bukan seperti itu, yaitu bisa menjadi salah satu, tetapi bukan menjadi indikator bahwa itu menjadi salah satu kegiatan maksud saya, tapi bukan indikator tentang pelaksanaan sebuah IKM. Kemudian adanya kegiatan proyek wajib yang menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang yang dipamerkan dalam sebuah gelaran karya, ini juga biasanya P5. Tetapi di akhir memang anak-anak biasanya unjuk karya, tapi tidak harus dalam bentuk barang, bisa jadi berupa semacam penampilan kompetensi diri siswa, merupakan sebuah pernyataan. Misalnya kalau kita mengangkat yang sekarang muncul di pinggir-pinggir wilayah kecamatan kita, masih marak adanya pernikahan dini misalnya. Kemudian proyek itu diangkat oleh sebuah lembaga karena merasa itu penting buat anak-anak. Di situ kita tidak usah gelar karya, misalnya membuat terop. Ini contoh pernikahan dini misalnya, menjadi bukan seperti itu, tapi anak menjadi memiliki bisa misalnya membangun sebuah pernyataan, orasi atau keyakinan bahwa apa yang selama dia dapat itu membuat keyakinan bahwa menikah dini itu sesuatu yang harusnya bisa dihindari dari sisi usia, dari sisi psikologi, dari sisi agama. Kan kita bisa kumpulkan dimensi mana, tinggal dimensi mana yang kita akan pilih, sehingga tujuannya kita menyasar kepada dimensi atau sub-elemen dalam P5 tersebut. Miskonsepsi yang berikutnya membutuhkan dana yang besar. Kenapa? Karena tadi ayah harus unjuk gelar karya yang besar, dia harus mempamerkan karya-karya yang sudah dibuat dalam yang mewah misalnya. Kemudian yang ke-9, asesmen produk itu hanya menyasar tema, asesmen project hanya menyasar tema dan produk, tetapi tidak menyentuh kepada elemen dan sub-elemen. Jadi kita kembalikan asesmennya, misalnya sub-elemen kita beriman dan bertakwa pada dimensi akhlak kepada Tuhan atau akhlak kepada sama manusia misalnya, kita kembalikan kepada elemen-elemen yang kita ambil dalam proposal project tersebut. Kemudian yang terakhir, yang nanti kita terkait dengan kelanjutan materi kita dari miskonsepsi, itu pemanfaatan PMM hanya berorientasi lulus topik. Pokoknya aku udah lulus topik, berarti udah selesai. Pokoknya aku udah mendapatkan sertifikat, semuanya sudah biru. Nah, itu mungkin di awal ya Bapak Ibu, di awal kita sosialisasi PMM itu ada biar biru dulu dah, walaupun bukanya sedikit-sedikit. Nah, sekarang kita ubah mindset kita bukan hanya sekedar contreng biru, kita bukan hanya sekedar lolos topik, kita bukan hanya sebuah kebanggaan mendapatkan sertifikat, walaupun itu penting ya, karena itu menunjukkan bahwa kita udah meningkatkan kompetensi kita, tapi lebih dari itu harapannya adalah semua topik-topik yang kita pelajari sudah dikuasai oleh guru sehingga meningkatkan kompetensi gurunya dan memperbaiki proses pembelajarannya, ya Bapak Ibu. Kemudian dengan latar belakang tadi yang kita ambil sebagai miskonsepsi, kita menunggu pelatihan dari pusat, nggak ada ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan referensi untuk mengajar? Bagaimana kita bisa mendapatkan sumber-sumber belajar yang terpercaya? Maka hadirlah pemerintah memberikan sebuah platform Merdeka Mengajar. Di situ dengan jargon dari Bapak Mendikbud, Kepala Bapak Nadiem Makarim ya, Bapak Menteri Mendikbudristek, bahwa guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi, karena memang beliau memiliki inovasi yang luar biasa sehingga memberi contoh pada para guru. Baik Bapak Ibu, inilah yang akhirnya hadir menjawab berbagai permasalahan tadi untuk hal yang agar kita bisa memahami dengan benar terkait dengan semua yang dibutuhkan oleh guru di dalam kurikulum Merdeka. Dengan mudah kita bisa mengaksesnya, di mana platform tadi kita bisa membantu mendapatkan referensi, kita bisa mendapatkan inspirasi dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum Merdeka dan peningkatan kompetensi guru. Baik Bapak Ibu, kita coba simak dulu
kilas balik tentang platform mengajar di tahun 2022. Mohon bantuan dari host bisa diputarkan untuk link yang sudah kami kirimkan. Saya izin stop sharing dulu. Oke, mohon bantuan mungkin moderator atau host dari link yang sudah saya kirimkan. Ada durasi sekitar hampir 3 menit, ya. Bu Anissa. Ya, saya coba buka YouTube-nya. Yang dikirim ke saya, nggih, Bu? Iya, sudah. Biasanya sambil Zoom kalau kita mau memutar yang live terkadang berat, ya. Jadi ada beberapa trouble. Apa sih fungsinya video yang kita akan buka di sini? Kita akan lihat bagaimana perkembangan PMM ini di tahun 2022. Apakah memang sudah dimanfaatkan oleh platform Merdeka Mengajar diciptakan, bantu pemahaman implementasi kurikulum Merdeka. Ada yang fasih, ada yang masih canggung. Kami ucapkan terima kasih untuk semua yang terus mendukung. Ini kilas balik kita bersama di tahun 2022. 11 Februari, pertama kalinya platform Merdeka Mengajar dirilis ke publik. 9 bulan kemudian, lebih dari 2 juta guru telah login ke dalam platform. Tak hanya diakses oleh guru-guru muda, bahkan 21,5% pendidik yang akses platform sudah berumur di atas 50 tahun. Dan ada lebih dari 32.000 pengguna dari daerah 3T yang aktif memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Di dalam platform Merdeka Mengajar, ada ribuan konten yang mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Lebih dari 1,4 juta guru telah menggunakan pelatihan mandiri untuk pelajari kurikulum Merdeka kapanpun, dimanapun. Pukul 8 pagi hingga jam 2 siang, jadi jam favorit para guru gunakan platform. Ada juga yang terus lanjut belajar lewat platform hingga jam 2 pagi. Dan hingga kini, ada total 890.000 lebih guru yang sudah selesaikan aksi nyata. Perangkat ajar juga sudah diunduh oleh lebih dari 607.561 guru. 260.000 lebih guru telah gunakan menu asesmen murid untuk memetakan kualitas murid di kelasnya. Platform Merdeka Mengajar juga memungkinkan guru untuk dapat terkoneksi dengan rekan sejawat. Rata-rata ada 100 webinar per minggu diselenggarakan oleh komunitas dan bantu guru untuk dapat tanya jawab langsung seputar proses implementasi kurikulum Merdeka. Ada total 200.000 lebih bukti karya yang sudah diupload oleh lebih dari 80.000 guru. Dengan total 240.000 lebih umpan balik. Kini, guru bisa saling memberi masukan dan bahkan mengapresiasi karya sesama guru se-Indonesia. Dengan platform Merdeka Mengajar, guru makin merdeka untuk belajar, mengajar, dan berkarya bersama dengan rekan-rekan pendidik se-Indonesia. Hingga suatu hari nanti, makin banyak peserta didik yang merasakan merdeka belajar. Baik, terima kasih. Kita sudah melihat bagaimana perkembangan platform Merdeka kita pada tahun 2022. Apakah kita sudah masuk di dalamnya? Kita termasuk angka-angka yang disebutkan tadi? Iya, pastinya salah satu dari 100 webinar tadi adalah kita sekarang pada hari ini yang ikut andil di dalamnya. Dan insya Allah akan terus berkembang dengan pesatnya karena Bapak Ibu guru hebat sekarang sudah sangat haus untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru untuk menguatkan kompetensinya sehingga bisa menerapkan pembelajaran yang bermakna di kelas-kelas masing-masing. Baik Bapak Ibu, mohon izin melanjutkan untuk share screen. Ya, ini tadi kilas balik sudah kita ikutin. Jadi di situ tadi intinya adalah semua masalah-masalah guru tadi kita bisa mendapatkan lewat platform Merdeka Mengajar dengan berbagai menu ya Bapak Ibu. Endingnya apa? Quality learning, pembelajaran yang berkualitas itu akan bisa didapatkan jika guru-guru kita berkualitas juga dengan dukungan oleh seorang kepala yang berkualitas.
Mungkin ini sebenarnya Bapak Ibu sudah mengakses ya, ini hanya sekedar mengingatkan kembali aja. Kita ada 6 menu sebenarnya di PMM dalam 3 kategori. Pertama adalah fungsi mengajar, fungsi belajar, dan fungsi berkarya. Fungsi mengajar di mana kita bisa dapatkan pada asesmen murid dan perangkat ajar. Kemudian pada perangkat ajar ini tadi sudah diakses oleh sekian ratus ribu guru. Kemudian pada menu yang berikutnya fungsi belajar, pelatihan mandiri dan komunitas, dan sekarang kita ada di posisi sekarang fungsi belajar. Kita ada di komunitas belajar di PMM yang dilaksanakan oleh MGMP IPA. Kemudian juga ada narasumber berbagi praktek baik. Jika Bapak Ibu membutuhkan narasumber, tinggal lihat di situ, kita bisa menghubungi yang bersangkutan, siapa yang Bapak Ibu butuhkan. Dia sudah ada profilnya, praktek baik apa yang beliau lakukan, dan kita bisa menggunakan walaupun bukan dari daerah kita pada narasumber yang ada di PMM tersebut. Kemudian ada komunitas belajar yang kita gunakan seperti kali ini. Kita menggunakan komunitas belajar, di mana komunitas belajar itu kita udah tahu ada 3 kategori ya, antar sekolah, intrasekolah, dan dalam jaringan. Dan sekarang kita ada di dalam jaringan. Kalau komunitas belajar sekarang diharapkan harus dibuat oleh lembaga. Walaupun itu di lembaga di dalam sekolahnya. Seperti apa sih yang dimaksud dengan komunitas belajar itu? Yaitu sekelompok pendidik, berarti guru, dan tenaga kependidikan, berarti bisa TU, teman-teman kita di administrasi, yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Intinya lagi-lagi kepada kualitas pembelajaran, itu adalah yang utama sebenarnya yang ingin dicapai dalam kurikulum yang sedang kita lakukan hari ini, atau kurikulum merdeka ataupun kurikulum yang lain, sebenarnya intinya ke sana. Ketika kita memiliki komunitas belajar dalam sekolah, ada 3 ide besar. 1, fokus pada pembelajaran, membudayakan kolaborasi, dan berorientasi pada hasil pembelajaran murid, artinya semuanya dipagari untuk siswa. Kemudian ide besar yang lain adalah, yang tadi ide besar fokus pembelajaran pada murid, ini antara lain siswa, semua yang menjadi subjek pembelajaran kita, kemudian juga berkolaborasi, kemudian juga kita berorientasi pada hasil pembelajaran, di mana kita ada refleksi awal, perencanaan, implementasi, evaluasi, menjadi sebuah siklus Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini ada beberapa poin, ada 9 poin, mohon bisa menyiapkan kertasnya. Sekarang ada 9, di sini ada 9 pernyataan ini. Menurut panjenengan, nomor berapa yang merupakan miskonsepsi, nomor berapa yang merupakan bukan miskonsepsi. Jadi misalnya nanti bisa dikirim ke chat saja, di room chatnya ya. Misalnya, yang termasuk miskonsepsi, misalnya Bapak Ibu memilih miskonsepsi 1, 2, 3, 4. Bukan miskonsepsi 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya seperti itu aja dikirim di chat. Saya bacakan ya, nomor 1, apakah itu miskonsepsi atau bukan? Komunitas belajar dalam sekolah wajib terdaftar di PMM. Itu nomor 1. Nomor 2, komunitas belajar wajib ada di sekolah. Nomor 3, komunitas belajar sama dengan pelatihan ataupun belajar bersama-sama tentang materi baru yang diperlukan oleh guru. Nomor 4, komunitas belajar dalam sekolah wajib di-SK-kan Dinas Pendidikan untuk mendukung eksistensi dan status pengurusnya. Nomor 5, sebelum menjalankan komunitas belajar, guru perlu bersepakat menentukan topik dengan melakukan refleksi awal tentang pembelajaran murid. Kemudian nomor 6, kegiatan komunitas belajar dalam sekolah membahas apapun terkait murid, guru, dan sekolah. Kemudian nomor 7, PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan hanya dapat mengikuti 1 komunitas belajar di dalam sekolah. Nomor 8, dalam 1 sekolah hanya terdapat 1 komunitas belajar yang diikuti oleh semua guru.
Nomor 9, komunitas belajar dalam sekolah dapat dibentuk dan dilakukan apabila sekolah memiliki guru penggerak atau penggerak komunitas. Silahkan dicoba-coba, kemudian Bapak Ibu bisa mengirimkan di chat. Saya beri waktu 1 atau 2 menit ya. Saya tunggu, setelah ini mau saya stop dulu, biar saya bisa melihat chat dari Bapak Ibu. Sudah bisa saya stop, ya? Atau masih ingin dibaca-baca? Mungkin diberikan waktu untuk membaca nih, Bu. Oke, silahkan. Kayaknya belum ada yang mengirim. Tulis angka saja, miskonsepsi nomor 1, 2, 3, 4 misalnya. Ini adalah tentang komunitas belajar di dalam sekolah, ya, materinya. Jadi yang sebaiknya juga dimiliki oleh seluruh Bapak Ibu. Bagi sekolahnya yang belum punya, segera membuat, ya, untuk mewadahi kebutuhan-kebutuhan kita, diskusi belajar kita. Ini sudah ada Ibu Dina, ada Bapak Hidayah, ada Pak Alwi. 3, mungkin saya bisa tunggu lagi, mungkin yang lain masih bingung memilih ya. Jadi kita coba cek. Ibu Dina menyampaikan miskonsepsinya 789. Pak Hidayah Dwi Cahyono miskonsepsinya nomor 7. Pak Alwi nomor 1. Ibu Yuli 16789. Oke. Saya tunggu, mungkin ada satu lagi yang masih mau menyusul berpendapat. Silahkan. Nah, ini ada Ibu Miliana Lidiawati, nomor 1, 4, 7, 8, dan 9. Ibu Erni Suryandari, miskonsepsinya 3, 4, 7, 8, dan 9. Oke, sudah cukup? Masih ada nyusul? Kita coba buka, J. Kita coba buka. Jawabannya kira-kira mana ya? Ya. Triring, ini adalah jawabannya Bapak Ibu. Yang bukan miskonsepsi yang warnanya hitam. Yang bukan miskonsepsi yang warnanya hitam. Jadi kalau itu menjadi miskonsepsi, berarti komunitas belajar dalam sekolah itu tidak wajib didaftarkan di PMM, ya Bapak Ibu. Tetap buat, tetapi tidak wajib didaftarkan. Gimana kok didaftarkan? Boleh, silahkan kalau memang dibutuhkan itu menjadi wadah pembelajaran dengan rekan-rekan, dengan teman-teman di luar sekolah kita. Karena tadi kan di dalam sekolahnya. Kemudian yang benar, komunitas belajar wajib ada di sekolah. Sehingga bagi Bapak Ibu yang belum membuat, silahkan membuat di sekolahnya, membentuk komunitas belajar, tetapi seperti tadi, tidak wajib didaftarkan di PMM. Tapi kalau mau daftar juga boleh, kalau sudah daftar nanti harus diaktifkan. Jadi kalau saya lihat ini, yang nomor 1, Miss, itu tadi Ibu Yuli, itu juga sudah memilih Pak Alwi, Pak Hidayah tadi ya. Kemudian yang Miss berikutnya, komunitas belajar sama dengan pelatihan ataupun belajar bersama-sama tentang materi baru yang diperlukan guru. Yang materi baru yang diperlukan guru. Jadi fokusnya adalah pada proses pembelajaran di sekolah. Nomor 4, komunitas belajar wajib di SK-kan, nomor 4. Tidak wajib, kayaknya semuanya, ini Ibu Meli ya, Bu Meli sama Bu Erni, tidak wajib. Jadi Bapak Ibu kalau membuat komunitas belajar di sekolah, di lembaga Bapak Ibu, tidak harus minta surat tidak wajib diberikan surat oleh Kepala Dinas Pendidikan. Bu, kalau saya mau membuat, boleh saja, tapi itu tidak wajib ya.
Kemudian nomor 5 ini karena hitam maka ini benar. Sebelum menjalankan komunitas belajar, guru perlu bersepakat menentukan topik dengan melakukan refleksi awal tentang pembelajaran pada murid. Jadi kalau kita mau bahas, kita harus punya data dulu kayak apa sih kondisi murid kita sehingga pembahasan kita sesuai dengan kondisinya. Jadi bukan membahas dulu tanpa kita mengetahui kondisi anak-anak kita itu seperti apa. 6, 7, 8 semuanya adalah Miss. 6, 7, 8 tadi Ibu Dina juga 7, 8. Oh, tadi ada 9-nya ya, ini tinggal 8. Kemudian saya coba baca, apalagi yang Miss, kegiatan komunitas belajar membahas apapun terkait guru, murid. Nah, kita tidak membahas tentang gurunya, tentang sekolahnya. Misalnya kita mau membangun ini ya, itu bukan di komunitas belajar dalam sekolah, itu di forum yang lain. Mungkin forum rapat dinas sekolah kita bisa memanfaatkan itu. Tapi kalau komunitas belajar fokus kepada pembelajaran untuk siswa. Apakah kita hanya dapat mengikuti satu komunitas belajar di sekolah itu Miss ya? Artinya di sekolah itu boleh membuat lebih dari satu. Kalau memang jumlah gurunya banyak, kemudian kita mau fokus ke mapel-mapel tertentu misalnya silahkan. Tetapi jika mau buat satu juga boleh. Kemudian dapat dibentuk dan dilakukan apabila sekolah memiliki guru penggerak dan penggerak komunitas miskonsepsi. Karena di sini Bapak Ibu beberapa sekolah kita di sini Bondowoso utamanya ada beberapa yang belum memiliki guru penggerak, ada juga yang tidak mempunyai penggerak komunitas ya, penggerak komunitas masih sangat kecil, tapi mudah-mudahan nanti semuanya akhirnya dapat, walaupun dapat apa? Dapat memiliki guru yang menjadi guru penggerak, menjadi apa ya, ujung tombak sekolah untuk melakukan hal-hal baru, agen perubahan, walaupun untuk membentuk komunitas belajar tidak harus memiliki guru penggerak. Baik Bapak Ibu, itu beberapa tentang komunitas belajar. Saya lanjutkan. Kemudian fitur yang terakhir selain belajar juga fungsi berkarya, kita menemukan video-video pembelajaran yang di dalamnya. Contoh nih, apa sih yang kita dapatkan kalau saya membutuhkan sesuatu, misalnya, apa sih ATP, apa itu CP, kita bisa menemukan di situ ya. Di sini ada alamatnya. Bagaimana kita menyusun KOSP, di mana saya bisa mendapatkan untuk referensi menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan seterusnya. Itu hanya salah satu yang ternyata jawabannya semua kita bisa lihat di situ Bapak Ibu, karena jujur nih kalau saya ke lapangan ini teman-teman juga masih bingung Bu menerapkan. Artinya kita kuatkan referensi kita karena bisa jadi topik-topik dalam PMM belum semuanya kita sempat buka nih Bapak Ibu. Nah, di sini jangan lupa selalu ada hal baru di platform Merdeka Belajar kita Bapak Ibu. Juga jumlah topik-topiknya semakin berkembang sehingga ketika Bapak Ibu merasa saya dulu udah selesai membaca, udah belajar, selalu tetap buka kembali karena kita akan melihat ada hal yang selalu baru, selalu update. Ini misalnya ya, tahun baru kemarin juga ada beberapa konten-konten yang baru. Kemudian ini ada tulisannya akan datang, tapi ini saya lihat sudah muncul Bapak Ibu, seleksi kepala sekolah di platform ini sudah muncul syaratnya apa, bagaimana nanti dan seterusnya. Silahkan dibuka ini di sini, ini sudah ada. Artinya selalu ada hal baru, jadi jangan dianggap itu kami sudah buka kemarin, berarti sudah selesai, sudah saya baca semua misalnya. Kemudian referensi pelatihan mandiri yang jumlahnya juga cukup banyak seperti halnya webinar. Bedanya kalau pelatihan mandiri kan kita tidak terikat waktu ya, kalau webinar kan ada jadwal-jadwalnya. Kemudian aksi nyata Bapak Ibu yang sudah tervalidasi juga sudah muncul juga halaman baru. Dan saya juga mengetahui teman-teman di sini peserta di MKMP IPA sudah banyak loh yang punya aksi nyata yang sudah tervalidasi dan sudah mendapatkan sertifikat. Silahkan berbagi buat teman-teman yang belum berhasil mendapatkan sertifikat, mungkin ada apa yang menyebabkan dia tidak bisa tervalidasi. Kemudian ada hal yang baru, sangat baru Bapak Ibu, ini baru muncul pada menu refleksi kompetensi. Ini mohon diisi sebelum tanggal 31 Januari 2024. Saya lupa belum mengirimkan screenshot-nya di sini ya, jadi saya nggak bisa menampilkan. Tetapi di sini belum ada. Ketika PPT ini saya ambil, ini belum ada, belum muncul refleksi kompetensi. Dan kemarin dari salah satu teman tim percepatan PMM menyampaikan, Bu sudah ada fitur baru
menu baru untuk refleksi kompetensi dan hanya bisa diisi oleh guru. Di saya juga udah muncul Bapak Ibu, tetapi saya nggak bisa buka. Ternyata di situ ada tulisan hanya bisa dibuka oleh guru ASN. Kayaknya kemarin teman-teman di MKMP IPA ada yang sudah melaporkan, Bu, saya ternyata udah bisa buka. Nah, monggo nanti dicek yang mana itu dan silahkan diisi untuk refleksi kompetensi guru ASN. Demikian Bapak Ibu terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Wah, sekarang kita pakai IT. Kayaknya nggak dibutuhkan lagi deh gurunya, kita duduk-duduk aja. Ternyata itu adalah miskonsepsi juga, ya. Karena teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan guru-guru yang baik. Dalam tanda petik, guru-guru yang baik. Tetapi teknologi bisa membantu guru-guru kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih baik. Mohon izin untuk stop sharing, kemudian saya ingin melihat, kalau begitu bagaimana progres kita di PMM? Izin melanjutkan untuk share-nya. Nah, kita lihat bagaimana utamanya Kabupaten Bondowoso ya, progres kita. Nah, menjenguk progres PMM kita, ini data kami ambil bulan Oktober 2023, di mana kita bisa menjenguk Bapak Ibu bisa melalui PMM. Melalui Superman. Jadi ketik aja Superman LPMP Jatim, Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Nah, ini dashboard kita Superman. Apa sih Superman? Bukan yang terbang celananya di luar itu ya. Superman supervisi mutu pendidikan. Dashboardnya pilihannya seperti ini. Nah, ini kita bisa klik di sini. Dashboard PMM IKM. Di sini juga ada pilihan menu lain. Dashboard raport pendidikan. Ini ternyata satu tampilan dashboard yang sama di PMM kita. Kemudian ini kalau kita buka seperti ini. Kalau kita klik tadi, klik yang mana? Dashboard PMM, kita klik maka akan muncul seperti ini. Mohon maaf, ini saya tidak live karena saya khawatir ada trouble, jadi saya siapkan dalam bentuk screenshot yang saya masukkan ke PPT. 66.000 sekolah ini Jawa Timur, Bapak Ibu. Kalau kita ingin lihat Bondowoso, maka kita Kabupaten Bondowoso ini kita klik, kita ketik Bondowoso. Nah, ini sudah Bondowoso. Jumlahnya berubah menjadi 1.827. Ini sekolah di Bondowoso, baik TK, SD, SMP, SMA, SMK, baik negeri dan swasta. Bagaimana kalau kita lihat SMP saja, Bu? Ini komunitas kita kan SMP ya. Kita lihat. Nah, kalau SMP ini negeri dan swasta sudah tercover 115 sekolah yang ada di dashboard PMM kita. Misalnya kita mau negeri saja, kita juga bisa nanti klik di sini ya. Jadi kalau di Bondowoso ini jang sekolah. Bagaimana kalau saya mau lihat sekolah saya? Lihat di sini aja nama sekolah panjenengan dan NPSN. Dan ini bisa diakses oleh siapapun, bukan harus oleh admin sekolah atau operator sekolah. Lewat mana tadi? Lewat Superman tadi Bapak Ibu. Kemudian, nah nanti di bawahnya muncul seperti ini. Bagaimana raport kita, jumlah hari belajar, gimana maksudnya? Jumlah hari belajar kita di PMM. Ini jumlah aksi nyata yang sudah tervalidasi. Ini masih Bondowoso ya. Akses halaman referensi. Bagaimana kita mengikuti jumlah webinar kita? Seperti hari ini, maka kita akan masuk di sini, terdaftar di sini. Jumlah kemiripan aksi nyata, jumlah percobaan post-test. Saya mau jelaskan apa yang dimaksud dengan jumlah hari belajar. Misalnya, yang bagus yang mana? Yang banyak. Berarti jumlah hari kita sudah banyak. Jadi harusnya merah ini yang tinggi, biru ini yang turun. Harusnya nanti perkembangannya seperti itu ya. Ini progres bulan Oktober. Kemudian maksudnya yang mana sih hari belajar? Kalau kita mengakses di PMM misalnya, di situ ada apa misalnya video ya. Kita ngeklik video. Kayaknya saya skip dah, saya cepatkan. Nah, di situ jumlah hari belajar kita menjadi sedikit Bapak Ibu. Biarkan videonya itu full, nanti kita akan catat sudah banyak hari belajar kita. Kemudian misalnya apa? Ini ya, percobaan post-test ini sebaliknya. Kalau cukup banyak, kalau banyak nih merah. Kalau sedikit biru.
banyak, maksudnya apa? Kita banyak melakukan percobaan post-test. Bagus enggak? Tidak bagus. Ini bagusnya justru yang sedikit. Kebalikannya dengan yang webinar. Kok bisa? Maksudnya percobaan post-test itu berarti kita nyoba-nyoba. Kita belum paham materi yang kita pelajari topik, kita udah mengerjakan post-test. Sehingga kadang salah, kita ulangi lagi. Itu kita masih tinggi. Jadi berarti kita belum membaca full, kita belum mengikuti materinya full, kita sudah pengen cepat-cepat tadi mengejar tentang biru, karena walaupun kita videonya di skip kan tetap tentang biru, sehingga hari belajarnya kita sedikit dan percobaan post-test kita masih tinggi. Kemudian ada lagi bentuk seperti ini ya Pak Ibu. Nah, ini adalah yang kemarin terkait dengan surat edaran. Ini ada lembaga-lembaga, ini SMP ini, ada yang sudah terbaca, misalnya SMP Islam Darul Fikri, SMP 1 Kelabang, Maisan, Parak, dan seterusnya, Wonosari, Gerujukan, Tenggarang, Tegal, Ampel, Temanan. Ini berarti sekolah-sekolah kita yang Bapak Ibu ada di sini. Ini rapot kita di PMM, misalnya, menonton video, sudah tinggi, itu harapannya tinggi. Ada yang rendah, berarti nanti diperbaiki. Kemudian jumlah hari belajar sedikit, ternyata semua hari belajar kita masih sedikit Bapak Ibu. Kemudian mengikuti webinarnya masih rendah. Kemudian jumlah percobaan post-test untuk negeri kebanyakan sudah sedikit, ya udah bagus, yang swasta ini yang masih banyak. Dan inilah yang kemarin Bapak Ibu, saya stop dulu, yang diminta berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan terkait dengan surat yang dikirimkan oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk kita mengikuti kegiatan di PMM yang harus dilaporkan kepada Dinas Pendidikan. Kemarin saya mohon izin mungkin mengingatkan suratnya seperti apa sih? Nah ini ya. Nah ini Bapak Ibu, ada surat tertanggal September 2023. Kewajiban melaksanakan percepatan PMM di sini. Kemudian seperti apa laporan yang harus kita berikan? Laporannya sudah dikirimkan dalam bentuk Excel kemarin. Mudah-mudahan saya bisa jadi ya di sini. Kayaknya belum dibuka ya. Oke, saya tutup dulu. Dalam bentuk Excel yang menunjukkan, nggak menemukan nih ya, kayaknya belum saya buka. Jadi yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bagaimana mungkin ini ya Pak Ibu, bisa terbaca, bisa terlihat di layar. Belum masih. Ya, ini ya. Suratnya seperti ini permintaannya. Jadi, ini tiap lembaga wajib mengirimkan tiap 2 minggu sekali. Bagaimana menonton video di lembaga kita? Oh, rendah. Bagaimana jumlah hari belajar kita sedikit? Bagaimana akses referensi di pelatihan mandiri rendah? Ini data awal, berarti ini adalah minggu kedua. Jadi, minggu pertamanya di sini. Ini minggu pertama. Minggu pertama cukup kita kirim seperti data. 2 minggu kemudian, ini tolong nanti bisa disampaikan kepada lembaga atau Bapak Kepala Sekolah atau Wakil yang misalnya belum memahami yang dimaksud dengan data awal dan data yang sheet kedua. Sheet kedua ini adalah 2 minggu kemudian. Data awal itu tadi yang kita kirim di laporan pertama. Data baru, ini masih rendah, berarti progresnya tetap. Oh, ini sudah cukup banyak, berarti progresnya sudah lebih bagus. Kemudian yang tadi jumlah percobaan tes banyak menjadi sedikit, berarti lebih bagus. Itulah Bapak Ibu yang diupayakan oleh Dinas Pendidikan selaku pemerintah ya, di dalam memantau pelaksanaan percepatan PMM khususnya di Kabupaten Bondowoso, karena dulu selalu Bondowoso tadi disampaikan kita masih rendah dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Jadi harapannya seperti itu, walaupun itu menjadi salah satu penyemangat
Ya, terima kasih kita kepada Bapak Kepala Dinas yang sudah membuatkan surat sehingga teman-teman termotivasi. Kalau sebelumnya ada PMM di dashboard sebelumnya, 12 Oktober kita masih bisa menemukan data ini. Misalnya lembaga itu jumlah gurunya 30, jumlah yang login ke PMM 15 orang, jumlah yang lulus post-test 5 orang. Dari mana data ini diambil? Kita tidak menghitung guru kita di sekolah, ini tinggal copy paste dari data PMM seperti tadi. Kemudian tetapi sayang pada tanggal 20 Oktober ada perubahan, ada update dari PMM, dashboardnya berubah dan saya tidak menemukan lagi angka. Kemudian saya komunikasikan ke provinsi bahwa memang untuk angka ini sekarang kita sudah nggak bisa akses, tapi kita masih bisa akses yang berupa deskripsi. Jadi kalau kemarin kita bisa menemukan, lebih mudah untuk melihat progresnya. Oh, kemarin yang login PMM 15, 2 minggu kemudian 20, ada penambahan, itu maksudnya. Tapi ini sekarang angka-angka nggak bisa diakses, Bapak Ibu boleh mengisi dengan cara apapun, mungkin dengan melakukan pendataan di lembaga masing-masing setiap 2 minggu sekali. Itu nanti tolong ini bisa ditindaklanjuti karena belum semua lembaga melakukan pelaporan ini ke data ini dikirim kemana? Setiap sekolah mengirim ke pengawas bina masing-masing dan itu akan dipantau oleh pengawas bina masing-masing. Bagaimana yang tidak ngirim? Dalam surat itu sudah disebutkan bahwa yang tidak mengirim atau kesulitan menemukan progres supaya bisa berkoordinasi dengan dinas pendidikan utamanya di bidang SMP. Ibu Wibekti Mulyandari, sepertinya ada yang raise hand. Apakah kita akomodir sekarang atau kalau sudah selesai aja ya Bu Moderator? Kita selesai. Setelah selesai Bu Endang, setelah selesai Bu. Baik, mohon izin untuk melanjutkan. Sepertinya saya tertutup PPT saya yang tadi, saya buka dulu Bapak Ibu. Melanjutkan tentang progres tadi, itu saya screenshot dari dashboard yang dimiliki oleh Kabupaten Bondowoso. Jadi awalnya memang selalu kita mendapat jas dari dinas kita masih rendah loh. Bagaimana ini kita bisa menaikkan PMM kita utamanya di lingkup Dinas Pendidikan se-Jawa Timur ya. Jadi ini izin saya Bapak Ibu untuk melanjutkan yang tadi. Ya, ini tadi kita sudah nah, kemudian di situ nanti ada penjelasan. Ada 10 level tadi, kenapa cukup tinggi dan seterusnya, kayaknya terlalu kecil. Ini intinya sama, jumlah hari belajar, akses di halaman itu sama. Kemudian selain itu tadi kita sudah sampaikan bahwa di sini juga ada dashboardnya rapot. Walaupun kita tidak klik rapot, ketika kita klik PMM, kita terkoneksi pada dashboard rapot. Dan ternyata di Bondowoso, yang tercover di dashboard pada update 21 Oktober 2023 itu ada 106, padahal tadi ada 115, jadi ada 9 lembaga yang masih tidak masuk, dan ini kita sudah coba komunikasikan karena di rapotnya tidak muncul ada 9 lembaga tersebut. Apa yang kita bisa dapatkan dari rapot tersebut? Seperti ini. Nah, misalnya ini yang sudah explore rapot, ini sudah punya akun, sudah aktivasi akun, sudah login rapot, semua sudah. Download rapot, kita semua sudah, ada beberapa sekolah swasta yang belum. Ya, ini saya hanya ambil sampel 15 lembaga. Tapi kalau ini Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, tapi karena ini saya pakai screenshot, jadi saya nggak bisa scroll. Kemudian ternyata ini yang mengejutkan Bapak Ibu, termasuk mungkin lembaga panjenengan, harapan saya ada panjenengan nanti bisa merubah explore rapot. Di sini explore-nya rapot belum, yang sudah hanya pada satu lembar ini ya, hanya 4 lembaga, misalnya ini SMP 3 Bondowoso, SMP 2 Tenggarang, SMP 2 Tamanan, SMP 7 Bondowoso, lainnya belum. Kenapa kok bisa belum? Ketika kita hubungi kepala sekolah menyampaikan, Bu, kami sudah explore rapot.
Ternyata kenapa di sini belum? Ternyata Bapak Ibu, salah satu faktornya belum 100% kotak-kotak menu-menu yang di rapat pendidikan itu dibuka, dan sebagian dari menu tersebut tuh ngelink di PMM. Ada yang di situ nanti diarahkan pelajari PMM, kita klik maka kita diarahkan ke PMM, sehingga ketika PMM Bapak Ibu udah tuntas, maka itu otomatis sudah terlewatin. Silahkan nanti cek nih, terutama Bapak Ibu yang sekarang hadir, kok lembagaku belum eksplor di sini. Dari mana lihatnya kembali tadi nih? Kita bisa lewat ke dashboard awal. Di sini boleh lewat PMM ataupun boleh lewat rapor pendidikan. Itu juga Pak Ibu. Jadi kenapa tadi kita harus melihat progres kita? Kita tahu posisi kita. Oh, Bondowoso sekian. Oh, sekelahku sekian, kan seperti itu nih. Sehingga kita tahu bahwa kita tertinggal, karena ketika kami ke lapangan, misalnya sebuah lembaga itu paling yang belum 50% dari teman-teman itu yang sudah berselancar di dalam PMM. Yang kedua, kita dapat sertifikat, ya, walaupun itu bonus. Saya katakan bonus karena tujuan utama kita sebenarnya bukan sertifikat, tapi bonus, dan merupakan prestasi panjenengan luar biasa yang sudah dapat sertifikat, karena kebanyakan teman-teman terhenti di aksi nyata sehingga tidak bisa memunculkan sertifikat. Jadi nanti mohon bisa berbagi, bisa juga di Kombel ini atau secara daring ataupun luring, sehingga teman-teman memiliki bisa punya referensi seperti apa ya kalau saya ingin juga bisa lulus mendapatkan sertifikat. Kemudian di sini ada reward. Nah, ini ada beberapa daerah Bapak Ibu yang menggunakan PMM sebagai senjata sertifikasi. Jadi harus minimal lulus topik itu baru bisa tanda tangan untuk sertifikasi. Itu kayaknya di Mojokerto apa Sidoarjo begitu ya. Nah, ini kalau Bondowoso mungkin masih belum, mungkin jadi rame nanti karena masih prosentasenya kecil sekali. Tapi kita juga nggak tahu, seandainya nanti dari pemerintah pusat tahu-tahu ada syarat itu. Nah, mulai sekarang kita bersiap-siap, walaupun sebenarnya tujuan utama kita yang nomor 3, meningkatkan kompetensi kita guru agar kita bisa mengimplementasikan. Jadi pemanfaatan PPN bukan hanya untuk lulus topik, bukan hanya untuk mendapatkan sertifikat dan contreng biru, lebih kepada meningkatkan kompetensi kita tadi ya. Jadi tujuan kita tadi, kenapa? Satu, kita bisa mengoptimalisasi PMM, meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kayaknya kita udah di penghujung materi saya. Saya izin menyampaikan pesan Bapak Nadiem Makarim. Apa yang pesankan beliau? Besok dimanapun Anda berada, termasuk saya ya, dimanapun kita berada, Bapak Ibu guru khususnya di sini, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Di situ dituliskan lakukan perubahan kecil. Artinya kecil saja sudah tidak masalah. Yang penting ada perubahan ke arah yang lebih baik yang dimaksudkan di dalam kurikulum Merdeka. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru, dan jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama, wahai Bapak guru hebat yang sekarang semuanya ada di depan saya. Itu adalah pesan dari Bapak Nadiem Makarim. Kalau tadi saya membukanya dengan pantun, mohon izin saya juga akan menutup dengan sebuah pantun. Sungguh sedap makan ikan patin, karena udah siang ya. Sampai dulu jika dimasak tiap hari. Bosan nggak ya? Maaf lahir dan batin, sampai ketemu di lain hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu. Kalau dibuka tadi dengan minum air hangat, kita tutup dengan makan ikan patin untuk menu makan siang kita hari ini. Mungkin ini ada Ibu Wibuti, Bu Anissa yang kayaknya sudah mulai tadi raise hand, apa kesenggol nggih? Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Endah Siti yang telah menyampaikan topik kita yaitu miskonsepsi IKM dan progres kecepatan PMM. Sepertinya tadi itu salah pencet Bu. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sesi selanjutnya adalah 30 menit ke depan kita akan berdiskusi bersama. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber kita, baik itu kepada Bapak Agung dan Ibu Endah. Ibu Puspita, Ibu
Wibekti mungkin bisa di. Baiklah Bapak Ibu. Kita mulai dari resen pertama yaitu Ibu Wibekti. Kami persilahkan kepada Ibu Wibekti untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo Ibu. Oh, belum ada respon dari Ibu Wibekti. Sepertinya beliau off-cam juga. Kita lanjutkan pada Ibu Puspita. Monggo Ibu. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Sayyidah Anissa. Mohon izin kepada Bapak Ibu pengawas serta Bapak pembina dan Bapak Ibu anggota MDMPIPA. Saya mohon izin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Endang terkait ini Bu, explore PMM yang baru saja disampaikan oleh Ibu. Kebetulan saya kemarin juga mendapat tugas dari kepala sekolah untuk mengecek ulang karena kami sudah mencoba mengeksplor namun ternyata statusnya itu masih belum eksplor begitu Ibu. Nah mungkin tadi saya sudah mendengar penjelasan Ibu bahwa kita harus membuka semua menu-menu dan apapun itu yang ada di dashboard. Nah mungkin ada tutorial begitu Ibu karena mohon maaf karena saya juga masih meraba-raba terkait Superman jadi mungkin agar kami lebih jelas lagi terkait bagaimana explore yang tadi agar tercatat menjadi bahwa sekolah kami sudah explore. Mungkin begitu Ibu. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita tampung dulu Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua silahkan Bapak Alwi. Terima kasih Ibu Sayyidah. Yang saya tanyakan di sini adalah saat kombel intra sekolah tidak perlu wajib untuk mendaftar di PMM. Bagaimana caranya untuk mendokumentasikan bahwasanya kita sudah melakukan aktivitas belajar bersama dengan teman sejawat agar bisa diketahui oleh pihak Kemendikbudristek itu sendiri. Nah, kalau kita sebetulnya sudah melakukan di intrasekolah, akan tetapi di PMM-nya itu belum terdeteksi dengan baik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya mendokumentasikan kegiatan kita di dalam intrasekolah biar bisa diketahui oleh pihak luar. Terima kasih. Terima kasih Pak Alwi. Selanjutnya Bapak Juandoko, kemudian dilanjut Bapak Ismail. Monggo Bapak Juandoko. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Materi yang sangat luar biasa seperti itu. Saya mau tanya Ibu, 2 poin pertanyaan saya. Yang pertama, terkait dengan PMM di lembaga saya ini, untuk PMM antara HP dengan laptop beda Ibu. Kemarin ada kasus di sekolah itu. Jadi kalau di HP itu beliau selesai 10 topik ya. Nah, kalau di laptop kok beda tampilannya, kok masih kosong. Itu yang jadi masalah, itu yang pertama Bu. Pertanyaan yang kedua Ibu, terkait dengan penilaian afektif Ibu. Apakah hubungannya yang proyek P5 itu termasuk penilaian afektif nih Bu? Dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka nih. Kalau di K13 kita jelas ada afektif, kognitif, psiko. Tapi di kurikulum Merdeka ini kok saya belum menemukan nih untuk penilaian afektifnya bagaimana Ibu? Itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Juandoko. Selanjutnya kami persilakan pada Bapak Ismail. Bapak Ismail. Baik, karena tidak ada respon, kami persilahkan kepada narasumber untuk, Ibu Dina, monggo Ibu Dina.
sekolah, Bu. Nah, kemudian saya membuat sebuah daftar. Jadi teman-teman itu saya buat list tanda tangan. Nah, topik mana yang sudah teman-teman selesaikan, baik itu sampai aksi nyata atau belum gitu ya. Nah, ternyata ya dengan adanya list seperti itu teman-teman ikut membuka pelatihan mandiri itu. Bahkan kalau nggak salah sampai 9 tapi terhenti pada aksi nyata. Akhirnya saya berangkat sendiri mengerjakan aksi nyata dan sampai hari ini sudah 12 topik saya selesaikan dan sudah tervalidasi juga, sudah bersertifikat. Nah, jadi saat itu memang Bu, bersemangat gitu teman-teman mengerjakan PMM. Kebetulan untuk progres PMM-nya sendiri saya dapat dari Kokapten Bondowoso Bu Suci. Jadi saya tanya ke beliau, minta link untuk melihat bagaimana progres sekolah saya saat itu, Bu. Nah, kemudian karena satu hal saya tidak lagi menjadi kurikulum, Bu. Kemudian berubah saya di posisi sebagai bendahara saat ini. Akhirnya ya intinya kegiatan PMM itu sudah nggak keurus lagi gitu. Jadi kayaknya teman-teman juga tidak pernah membuka kembali. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah surat tersebut juga sudah tershare kepada seluruh kepala sekolah, Bu? Karena saya kok merasanya mungkin sekolah lain greget kembali ke PMM, tapi sekolah saya masih adem ayem aja gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait Bu? Yang menu baru refleksi kompetensi. Nah, di situ saya sudah mencoba membuka saat menu itu muncul, tapi di tampilan PMM saya masih muncul hanya untuk ASN, guru PNS, ASN. Guru PNS. Jadi saya yang PT Data belum ada menunya. Nah, kira-kira untuk pengisian refleksi itu apa sih, Bu? Tujuannya untuk apa dan kira-kira nanti hasilnya apa begitu, Bu? Itu, Bu, dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Anissa. Terima kasih, Bu Dina. Monggo kami persilakan pada narasumber. Baik. Terima kasih. Kayaknya saya ingat dari yang paling akhir dia, yang masih ingat Ibu Dina. Pertanyaan terakhir dulu ya, karena masih sangat ingat. Ibu Dina dari SMP 1 Ringin, J. Iya, betul. Yang pertama, apakah surat tersebut sudah terkirim? Harusnya sudah terkirim karena dari Kepala Dinas kita sudah sampaikan ke semua pengawas bina dan semua pengawas bina otomatis share di semua binaannya. Berarti sudah diterima oleh kepala sekolah dan beberapa sekolah memang sudah ngirim tapi ada juga yang belum ngirim. Jadi ini khawatirnya sekolah nggak tahu ini bagaimana ya mengisinya. Jadi saya berharap kesempatan ini Bapak Ibu yang hadir bisa melaporkan diri ke kepala sekolah atau tanya apakah benar ada permintaan progres PMM, kemudian apakah sekolah kesulitan mengisinya, kan di situ rendah, tinggi, jangan-jangan kepala sekolah, oh ini saya anggap tinggi aja sekolah saya, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi itu semuanya tidak usah berpikir, ngambilnya cukup di data. Lewat mana? Lewat Superman tadi yang bisa diakses oleh setiap guru. Jadi kalau tadi Bu Dina, dulu kita ikut ke Kokapten ya, mesti kalau kita ada apa-apa tentang PMM, kita memang tanyanya ke Kokapten. Ternyata sekarang itu sudah bisa mudah sekali diakses semua guru. Secara, walaupun tidak punya akun Belajar ID bisa mengakses, jadi cukup melihat umum saja, kita lihat sekolah kita progresnya. Nah, poin yang dulu masih muncul angka-angka Bu Dina, jadi guru kita berapa, login seperti yang tadi saya sampaikan, sehingga surat itu dibuat berdasarkan itu, melihat angka-angka. Ketika surat sudah di-share 2 minggu, saya coba ngecek, karena kadang binaan belum kirim, saya ngecek binaan-binaan saya progresnya gimana ya, saya lihat sendiri. Itu sudah hilang, dan kami komunikasikan, sekarang tidak dihitung per orang, tapi langsung per lembaga, begitu. Jadi kita menjadi agak sulit melihat berapa jumlahnya, tetapi kita masih bisa mendapatkan melalui deskripsi tadi, sekian-sekian itu. Betul sekali Bu Dina,
Dulu kan kita semangat baru-barunya PMM, terus sunyi ya. Kayaknya teman-teman, dulu kan sudah dibuka. Ternyata banyak hal baru yang kita tidak ketahui, dan itu pun meluas. Artinya bukan hanya fokus ke ATP, CP, bahkan saya juga melihat kapan itu ada notifikasi untuk perundungan juga masuk di PMM juga. Dan terakhir yang tadi ditanyakan tentang refleksi, betul sekali itu tentang refleksi kompetensi itu memang ada tulisan hanya untuk PNS gitu aja, PNS dan guru. Jadi yang bukan guru kayaknya juga nggak bisa, saya nggak bisa akses. Kemarin kami share ke teman-teman tim, kami di Bondowoso ada tim yang membentuk tim untuk SMP itu ada 5 teman-teman yang kita sebarkan di berbagai MGMP. Salah satunya dia ada Pak Juan nih. Sebenarnya Pak Juan juga salah satu tim percepatan PMM di Kabupaten Bondowoso. Kemudian di matematika ada Ibu Rohani, di bahasa Indonesia ada Pak Nasrul. Kemudian ada Pak siapa lagi ya? Siapa lagi ya Pak Juan? Saya lupa, ada 5, kita berlima. Satu lagi, artinya kenapa di MGMP agar kami bisa titip, karena MGMP kan diikuti seluruh Bapak Ibu sekabupaten gitu, jadi itu muncul di sana. Jadi yang pertama tentang refleksi benar, tujuannya mungkin kalau saya kemarin sempat minta tolong dikirimin apa isinya, jadi tentang refleksi apakah kita udah membaca topik-topik dalam PMM, salah satunya seperti itu. Mungkin untuk evaluasi dari pemerintah ya, sejauh mana sih guru-guru itu sudah benar-benar memanfaatkan PMM ini dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian tadi sudah cukup bagus Ibu membuat daftar list-list di sekolahnya. Itu bisa juga nanti bisa berbasis ke penilaian kinerja, karena nanti kan ada penilaian kinerja yang juga pengawas ikut di dalamnya. Salah satu data ini bisa menjadi indikator bahwa ini sudah belajar PMM misalnya seperti itu. Monggo bisa di sharingkan ke teman-teman, dan selamat kepada Bu Dina sudah dapat berapa sertifikat Bu Dina? Luar biasa, keren ya. Nanti bisa sharing ke teman-teman gimana caranya, ini luar biasa, ini banyak jempol-jempolnya ini. 12 itu luar biasa nanti, karena kadang kalau kita belum dapat kita nggak bisa lanjut kan gitu. Bukan kadang, memang kalau kita nggak melampaui dulu kita nggak bisa lanjut ke topik berikutnya, sehingga semakin banyak sertifikat akan semakin banyak topik-topik yang kita bisa buka. Kayaknya itu ya. Kemudian mungkin berbagi aja, ini ada praktek baik sebuah lembaga yang kemarin disampaikan ke kami, tapi ini karena lembaganya TK ya, mereka mengajak semua gurunya itu bareng-bareng. Setelah anak-anak pulang, mereka belajar PMM, targetnya one day one post test. Nah, itu luar biasa. Ini di TK ya Bunaya kemarin yang berbagi. Jadi one day one post test. Jadi setiap hari anak pulang gurunya belajar. Kalau belum sampai ke post test belum pulih pulang di situ. Apakah ini bisa diakomodir oleh lembaga? Monggo, ini fleksibel karena tiap lembaga punya sifat dan daya dukung yang berbeda. Mungkin itu untuk Bu Dina ya. Terima kasih, semangat. Monggo di list lagi, disemangati, komunikasikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan boleh ditanyakan apa ada tagihan ini. Karena sekolah-sekolah yang lain bergerak kok kita diam-diam. Walaupun nanti nggak ada tagihan ini memang untuk memacu semangat ya dari dinas. Kalau dinas nggak minta, mungkin teman-teman juga nggak terlalu fokus dan akan kita terpuruk posisi Kabupaten Bondowoso paling bawah lagi seperti awal-awal dulu. Kemudian yang pertama tadi Ibu Wibekti, Ibu Puspita, pertanyaan pertama dari mana lembaganya Bu Puspita, bisa mengenalkan diri? Satap 3 cuma Ibu. Luar biasa Bu Puspita. Tadi pertanyaannya tentang explore PMM Bu, betul sekali Ibu Puspita. Itu juga dulu kami sama-sama kaget karena selama ini kami tidak bisa mengakses ya tentang rapot pendidikan. Ketika kami baru mengikuti pendampingan di provinsi, kami dapat membuka semua, itu juga kita ternyata Bondowoso waktu kita buka itu hanya 3 yang sudah ekspor rapot. Kemudian kita
kita sharing dengan beberapa teman-teman kepala sekolah, semua menyampaikan, loh kami sudah explore Bu, semuanya bilang kebanyakan sudah, tetapi di data disampaikan belum explore. Nah, kemudian mencari apa ya, berandai-andai. Kemudian dengan beberapa kepala sekolah itu kita sharing dengan teman-teman yang waktu itu ada teman-teman dari SD, dari pengawas SD, kita diskusi bergabung, ada yang menyampaikan harus semua selesai PMM Bu, baru bisa ekspor. Itu satu lembaga menyampaikan begitu, karena kebetulan sekolah beliau memang lulus sudah semua topik itu sudah lulus, kayaknya 40 topik ya, sudah lulus dan rapotnya sudah eksplor. Itu jawaban pertama. Aduh, kayaknya berat. Saya cek lagi SMP mana yang sudah eksplor. Waktu itu ada SMP 3 sudah eksplor. Saya hubungi, oh ya SMP 3 juga ada yang tim percepatan PMM ini dari MGMPTIK, Pak Endra. Saya menghubungi Pak Endra, apa benar SMP 3 sudah selesai topik semua? Ternyata jawabannya belum. Jadi kesimpulan kita tidak terkait dengan harus tuntas semua PMM untuk bisa mendapatkan explore raport. Akhirnya dicoba, akhirnya jawabannya adalah semua di situ. Kalau kita buka raport pendidikan ada kotak-kotak ya, itu kita buka semuanya, jangan ada yang ketinggalan, termasuk ada benahi, apa itu lagi, info lain dan seterusnya. Itu semuanya harus dibuka, dipelajari, dibaca, walaupun kecil-kecil tulisannya, semuanya dibuka. Nanti ada pelajari di PMM kotak, maka kita klik itu, kita diarahkan ke PMM. Nah, coba silahkan dicoba nanti Bu Puspita, Sisatap 3 cermin, dan saya berharap ini nanti berhasil ya. Nanti kalau kita lihat dengan Sisatap 3 cermin sudah eksplor, karena kemarin kita juga kaget loh, ini hanya 5% waktu itu kita SMP negeri. Nih, terima kasih Bu Puspita. Terima kasih Bu. Ini sama-sama. Kemudian apa tadi ya, Pak Alwi ya? Dari Pak Alwi, Ibu. Pak Alwi ya. Tadi ada komunikasikan tentang kombel ya, kombel. Jadi kombel kita yang ini kombel di PMM. Jadi untuk jaringan kombel daring. Kemudian tadi ada kombel intrasekolah, ada kombel antar sekolah. Kalau intrasekolah memang untuk konsumsi kita di dalam, di dalam. Tetapi jika seperti yang dimaui Pak Alwi, saya ingin juga loh yang lain tahu, selain kita mendokumentasikan kegiatan juga boleh kalau mau didaftarkan di PMM. Tapi nanti tetap ada kegiatan, sehingga kegiatan itu tidak vakum. Misalnya hanya 2 bulan sekali pun nggak masalah. Dulu awal-awal kita ketemu dengan kombel di provinsi pun ada sebuah Mojokerto kalau nggak salah, waktu itu dia punya yang terdaftar 100 kombel. Kalau saya lihat di Kabupaten Bondowoso ini sudah lebih dari 100 Bapak Ibu kombelnya. Untuk SMP sendiri, tingkat SMP sudah sekitar lebih dari 10, untuk dengan SD, dengan TK kok banyak sekali, karena progres percepatan ini bukan hanya untuk SMP, tapi juga PAUD, SD, SMP. Kalau SMA karena bukan wilayahnya Dinas Pendidikan, kita tidak ikut, tetapi dia datanya tergabung sebenarnya sama-sama di Kabupaten Bondowoso. Jadi Pak Alwi, kalau bukannya nggak boleh, tapi tidak wajib ya. Kalau misalnya mau didaftarkan sebenarnya boleh. Saya lanjutkan tadi di Mojokerto punya 100 kombel, tetapi yang aktif itu baru 3, tetapi tetap di move ya, monggo lah kalau memang ingin menambah jumlah kombel yang ada di kabupaten atau kota kita masing-masing. Tapi yang diharapkan ada di PMM adalah yang antar sekolah, tetapi yang intra sekolah, di dalam intern sekolah sendiri mau daftar juga boleh, sehingga kita bisa terpantau juga oleh orang-orang yang lain. Gimana kalau kalau hanya intern kita bisa mendapatkan dokumentasinya, mungkin dokumentasi seperti biasa, tetap ada undangan, daftar hadir, foto kegiatan, masalahnya, umpan baliknya, dan kayaknya juga bisa dimasukkan ke aksi nyata nantinya, walaupun itu tidak ada di PMM. Jadi kegiatan kita intern dengan teman-teman luring, ada kegiatan kita membahas apa, itu bisa untuk aksi nyata. Jadi informasinya siapa yang boleh mendapatkan aksi nyata nanti, misalnya kita bersepuluh, mau kita masukkan 10 orang, silahkan dicoba saja. Kegiatan kita kan sama waktu itu. Apakah hanya boleh digunakan untuk 1 orang? Boleh semuanya mencoba, dan itu juga salah satu berbagi praktek baik dari Yapunaya kemarin. Jadi misalnya kita berdelapan melakukan kegiatan
kombel intrasekolah, kemudian kita jadikan itu sebagai kegiatan untuk menunjang aksi nyata, ternyata beberapa juga masih lulus dan mendapatkan sertifikat. Mungkin kalau pemantauannya terserah dari tim ya. Oh ya, ini di PMM kemarin ada tawaran Bapak Ibu bagi yang sudah lulus mendapatkan minimal berapa ya? 4 sertifikat bisa daftar sebagai tim pemeriksa aksi nyata. Mungkin Bapak Ibu ada yang ikut dan mendapatkan informasi itu. Gimana Bu Dina mendapatkan informasi? Oh ya. Tapi saya juga mengecek di PMM tidak muncul apakah sudah lewat. Jadi minimal kalau sudah punya 4 aksi nyata sertifikat, dia bisa mendaftarkan menjadi penilai aksi nyata, mungkin karena pemerintah kewalahan. Sekarang teman-teman sudah banyak yang membuat aksi nyata. Coba nanti cari informasi, karena saya juga waktu itu dapat info, karena saya sendiri untuk pengawas kadang kita untuk aksi nyata kan menunya untuk kepala sekolah, untuk guru, jadi kadang kayak visi misi itu kan saya enggak bisa punya, saya ikut ke lembaga mana, jadi kadang-kadang kita terhambat juga di sana. Tapi tetap semangat ya, siapa tahu nanti dengan perubahan ini ada nominasi, aksi nyata, dan seterusnya yang kita nggak tahu. Yang penting sekarang apa yang memang itu bagus kita lakukan buat peningkatan kompetensi kita, buat anak-anak kita, itu kita lakukan saja. Nanti ada perubahan-perubahan, itu adalah bonus, karena semua perubahan kadang nggak kita prediksi sebelumnya. Kemudian Pak Alwi, kemudian Pak Juan. Pak Juan Doko ya. Juan Doko, Bu. Iya, Pak Juan Doko. Terima kasih. Di laptop berbeda. Iya, ini saya juga dapat info baru. Coba nanti kami juga komunikasikan ke provinsi. Kalau logikanya kalau akunnya sama harusnya sama gitu ya Pak Juan, karena jejaknya sama. Kok bisa berbeda? Ini saya juga nggak pernah bandingkan. Ini saya juga belum mencoba membandingkan karena saya sering masuknya lewat HP juga. Karena kemana-mana lebih praktis kalau pakai HP. Kemudian yang kedua, tentang ini saya belum bisa menjawab, kenapa kok pakai laptop dengan HP itu berbeda, mudah-mudahan nanti ada informasi saya bisa sampaikan ke panjenengan. Kemudian asesmen tadi ya, afektif, itu sifat. Sekarang mungkin diganti dengan karakter ya, karakter itu bisa menjadi asesmen formatif juga sih sebenarnya. Bagaimana kita bisa menilai asesmen di P5? Karena asesmen itu bisa jadi dari unjuk kerja, sikap, kemudian kita kembali ke elemen yang kita ambil. Proyek itu mengambil tema apa, tetapi utamanya pada sub-elemennya apa. Nah, nanti asesmen itu mengacu ke butir-butir yang panjenengan buat. Yang dimaui elemennya tentang apa sih? Misalnya elemen apa tadi ya? Akhlak kepada sesama manusia misalnya. Tentang elemen yang akhlak kepada sesama manusia. Butir-butir yang jenengan bisa buatkan berarti merujuk kepada afektif. Mungkin itu ya. Kalau saya kok hanya bisa menyampaikan begitu ya Pak Juan. Kalau dulu ada afektif, kognitif, psikomotor, mungkin itu yang dimaksud Pak Juan ya. Sekarang asesmennya dalam 2 bentuk, formatif dengan sumatif, kemudian juga ada asesmen yang itu hanya bagian dari proses pembelajaran, ada juga asesmen yang merupakan bagian dari penilaian kompetensi siswa, di mana kompetensi itu nanti bisa dideskripsikan dalam kata-kata, ya kebanyakan sudah tidak menggunakan kalimat, apakah dia sudah berkembang sikapnya untuk bertoleransi kepada sesama manusia atau dia masih cuek. Mungkin monggo kalimat-kalimat itu kita boleh buat sendiri kok, bisa membuat sendiri, kita buat berapa kategori juga kita boleh sendiri. Mungkin itu ya Pak Juan, atau mungkin akan ditambahkan oleh Pak Agung tentang asesmen P5 atau sudah cukup? Kami persilakan dari Pak Agung, mungkin ada tambahan. Ya, sedikit aja mungkin dari yang utamanya dari yang P5. Jadi untuk pelaporan atau penilaian atau asesmennya P5 memang ditambahkan pada afektifnya, sikap atau karakternya, dan itu pun pelaporannya tidak harus dulu juga kita gunakan laporan tahunan aja, tapi diharapkan tetap memunculkan sikap baik.
Ya, kiranya itu mungkin tambahnya luar biasa Bu Endang dan teman-teman seluruh peserta yang siang Luar biasa. luar biasa. Terima kasih kepada host dan moderator dan semua yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Ya, itu. Baik, terima kasih Bapak Agung. Sepertinya masih ada satu penanya ini Bu, Bapak Yulianto. Pak Yulianto. Monggo Bapak Yuli. Bapak Yuli apakah ini kena pencet atau bagaimana? Bapak Yuli. Ya, off cam lagi. Oh. Kalau off cam kadang kita nggak bisa memastikan yang bersangkutan lagi stay atau lagi izin sebentar ke belakang. Baik, ada Bapak Alwi. Kami persilahkan kepada Bapak Alwi juga pada peserta yang lain jika masih ada yang ingin ditanyakan atau yang masih belum jelas kami persilahkan. Bu Anissa. Bapak Ibu. Nggih. Bapak Alwi. Tambahan mohon diperjelas lagi. Saya pernah membuka Superman di dashboard pemanfaatan PMM itu ada daftar komunitas belajar intra sekolah. Saat saya masuk di situ di dalamnya ngisi, kemudian terakhir ngupload aktivitas kegiatannya.